Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini malam ke-5 ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang terbaik di bulan Ramadan. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini kita dapat istiqomah sampai dengan akhir Ramadan, bahkan dengan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini tidak ada MC, tidak ada masalah. Ya betul, tidak ada masalah ya. Langsung saja. Jadi jangan dikira saya ini seorang MC, bukan. Langsung aja ke materi, bahwa sebutan untuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu banyak. Salah satunya diantaranya adalah syahrul Quran, karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Ayatnya berbunyi, syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan awal dari ayat Al-Quran pertama kali, yaitu surah Al-Alaq 1-5 itu turun di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa dari Lauh Mahfuz diturunkan di langit dunia itu di bulan Ramadan. Apapun itu, yang pasti Ramadan semestinya adalah bulan yang paling berkah. Karena apa? Ramadan ini Rasulullah dalam salah satu hadis sahih mengatakan, Malaikat Jibril selalu ngecek hafalan Al-Quran Rasulullah sebulan sekali. Khusus di bulan Ramadan, Malaikat Jibril 2 kali turun untuk ngecek hafalan Rasulullah, 2 kali turun. Jadi dicek hafalannya, berarti paling sedikit sebulan khatam 2 kali itu Rasulullah. Pertanyaannya, berapa banyak dalam satu bulan Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran? Ada keutamaan yang lebih di bulan Ramadan untuk menghafalkan, mengkhatamkan Al-Quran. Yang pasti Al-Quran adalah merupakan petunjuk hudal linnas, hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namanya petunjuk mutlak, wajib dibaca. Oleh karenanya para ulama sepakat Al-Quran kewajiban pertamanya adalah dibaca. Hanya persoalannya adalah, sudah bisakah kita membaca? Kata Rasulullah, aku suka Rasulullah Al-Quran dibaca sebagaimana ketika turun. Ketika turun kepada Rasulullah, ternyata para ulama sepakat mengatakan turun dengan ilmu tajwid. Maaf, bukan ilmunya, tapi aturan tajwid. Aturan tajwid dilakukan. Kemudian para ulama yang menentukan, oh ilmu tajwidnya semacam ini. Kalau bahasa sekarang bahasanya istilah tahsin. Jadi Al-Quran dibaca dengan aturan tahsin yang ketat, sangat ketat. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, huruf do akulah yang paling fasih. Yang paling fasih mengucapkan huruf do, itulah Rasulullah. Ini artinya ada aturan. Ada aturan. Kemudian yang kita tahu, membaca Al-Quran ini wajib menghadap dengan guru. Kenapa? Karena di situ ada contoh-contoh yang harus dicontohkan oleh sang guru. Sungguh tidak mungkin atau tidak mungkin bisa tepat sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah ketika kita membaca otodidak, belajar sendiri. Tidak mungkin bisa. Ini sepakat para ulama qiraah, harus menghadap guru. Kalau ilmu yang lain mungkin tidak. Satu contoh, saya waktu masih kuliah itu punya paman yang membiayai hidup saya. Dia profesinya adalah pokrol bambu. Saya tidak tahu apakah bahasa hukum sekarang sudah ada perubahan. Dulu adalah istilah pokrol bambu. Pokrol bambu ini dia bertindak mewakili hukum, mewakili perbuatan hukum orang-orang yang
berada di pengadilan. Jadi dia mewakili hukum, sama seperti sarjana hukum. Dan untuk paman saya itu hanya tamat SMEA, tapi pengalaman hukumnya luar biasa, sehingga kalau dibandingkan dengan ahli-ahli hukum atau sarjana hukum ketika itu, dia masih lebih unggul, sehingga dia berkali-kali berhasil menjadi pokrol bambu. Hanya sayangnya bukan sarjana hukum. Contoh lain, saya punya kiai, dia hanya lulus SD langsung ke pesantren, pulang menjadi kiai. Dia tidak pernah belajar ilmu pedagogi, pernah belajar ilmu pendidikan, tidak. Dia bukan S2 apalagi S3, tetapi penguasaan ilmu pendidikannya sungguh luar biasa. Sampai ketika ada pemerintah punya program untuk pendidikan masyarakat, lebih bisa minta tolong pada Pak Kiai saya ini. Satu contoh, di kampung saya ketika itu ada sosialisasi untuk menggunakan kloset untuk BAB. Di kampung saya, di tengah kampung itu dibelah sungai yang besar. Mereka semuanya, hampir semua penduduk di kampung saya, itu kira-kira saya masih SMP SMA ya. Jadi kira-kira 40 atau 50 tahun yang lalu. Jadi tahun 80-an, mungkin bisa jadi 70 sekian. Jadi orang kalau ada kali, BAB-nya lebih milih di kali. Tidak ada kloset. Masyarakat, pemerintah menurunkan kloset, bantuan kloset, satu pun tidak ada yang ngambil. Padahal sosialisasi ke RT luar biasa. Akhirnya apa? Minta tolong Pak Kiai. Apa bahasa Pak Kiai? Sama sekali tidak menyuruh pakai kloset, enggak. Peristiwanya adalah Isra Mi'raj. Ketika ibu pengajian, ketika sudah dimintai tolong oleh pihak kelurahan dan kecamatan, apa katanya? Dia ajarkan doa masuk WC. Ibu-ibu, bapak-bapak diajarkan doa masuk WC sampai hafal semua. Begitu sudah hafal semua, ibu jadi kalau masuk WC, bapak masuk WC, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lah kalau WC-nya di kali, terus doanya di mana, Bu? Gitu aja. Hanya begitu. Diajarkan doa masuk WC, tapi mereka rata-rata nggak punya WC. Itu hebatnya Pak Kiai. Itu dalam waktu hanya hitungan hari, itu langsung kloset habis. Bahkan minta tambahan dari kecamatan, kata Pak Lurah. Itu sama masih ingat loh, itu luar biasa. Meskipun dia bukan seorang ahli pendidikan, dia bisa belajar kalau ilmu yang lain. Kita banyak ada orang-orang yang tidak sekolah tapi ahli bisnis. Dan itu diakui kalau sekarang ya, yang S1, S2, S3 ilmu bisnis pun, ilmu marketing pun belum tentu bisa mengalahkan ada orang-orang semacam itu. Tetapi ketika membaca Al-Quran tidak bisa. Semua ahli qiraah sepakat membaca Al-Quran harus menghadap guru. Kenapa? Karena ada huruf-huruf yang tidak bisa dengan otodidak. Harus ada contoh. Kenapa? Dalam bahasa Arab itu huruf hijaiyah ada 28. Sementara abjad kita ada 26. Tapi ingat, yang 26 ini kepotong huruf vokal A, I, U, E, O 5. Sementara dalam bahasa Arab 28 semua adalah konsonan. A, I, U, E ada di syakl, fathah, kasrah, dhammah. Sehingga praktis huruf abjad hanya 21 dibandingkan dengan bahasa Arab yang 28, selisihnya sudah 7 sendiri. Maka huruf S dalam Islam, dalam abjad kita hanya 1. Islam ada 4, ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Contoh huruf H, ada H, ada H, ada A. Luar biasa susahnya. Kalau tidak ada guru, pasti nyasar, pasti nyasar. Lantas pertanyaannya adalah, kalau gitu membaca Al-Quran tapi salah, bagaimana Ustaz? Mending gak usah baca. Oh tidak, membaca Al-Quran meskipun salah, jalani. Kenapa? Sebuah hadis,
Hadisnya mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bil asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wa aqulu alif harf lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan, dan 10 ini per huruf. Aku tidak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau alif lam mim berarti 30 huruf, berarti pahalanya 30 kebaikan. Kalau hanya baca bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, berarti 190 kebaikan. Masya Allah, tidak ada kebaikan yang lebih selain membaca Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, katakannya populer sekali, khairun nas ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu terbaik, belajar Al-Quran itu terbaik dari semua kebaikan, belajar apapun. Ini jamin dari Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan, kalau membaca Al-Quran nggak tahu artinya, bagaimana Ustaz? Nggak tahu artinya, khusus membaca Al-Quran tetap berpahala 1 huruf 10 kebaikan. Mana dalilnya? Tadi dalilnya Rasulullah memberikan contoh, membaca Al-Quran meskipun tidak tahu artinya tetap 10 kebaikan. Kenapa? Karena contohnya alif lam mim. Seluruh ahli tafsir mengatakan bahwa alif lam mim itu tidak ada penafsiran khusus, bahkan Rasulullah pun tidak berani menafsirkan alif lam mim. Artinya meskipun yang kita baca alif lam mim, yang tidak tahu artinya tetap pahalanya 30 kebaikan. Termasuk membaca yang lain. Bagaimana dengan yang membaca bagus? Hadisnya luar biasa dari sahabat, dari istri Rasulullah Aisyah. Hadis ini muttafaq alaih ya, sepakat 2 imam Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramir bararah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia sudah mahir sehingga tidak atau hampir tidak pernah berbuat salah dalam membaca, maka dia bersama malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran tidak pernah salah karena memang sudah menguasai ilmu tahsin, ilmu tajwid. Notabene dia bersama malaikat yang mulia. Bisa jadi katakan dia sejajar dengan malaikat yang mulia. Membaca Al-Quran dengan benar. Bagaimana membaca yang masih belum benar? Dilanjutkan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa syaqqun lahu ajrun. Dan orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, wa huwa syaqqun, susah payah cara bacanya. Susah payah cara bacanya. Maka dia dapat 2 pahala. Jadi tidak ada salahnya orang membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Hanya persoalannya adalah ketika membaca Al-Quran terbata-bata terus. Dari muda terbata-bata, susah payah, sampai tua terbata-bata. Kenapa? Karena jarang baca, karena menghadap guru, bacaannya salah melulu. Ini terkena pernyataan para ulama. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak atau begitu banyak orang yang membaca Al-Quran. Sekali lagi, ini pernyataan para ahli qiraah, bukan hadis. Berapa banyak atau begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran bahkan tidak memberikan pahala, malah melaknat pembacanya, malah melaknat pembacanya. Kenapa? Dia sudah tidak bisa bacanya waya tatak bahwa syakun, susah payah dan terbata-bata, enggak mau ngaji. Orang semacam ini kena rubah qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran tidak memberikan pahala, justru melaknat. Contoh,
orang yang tidak pernah belajar baca Al-Quran. Contoh yang paling simpel, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam bahasa Indonesia huruf H ditulisnya dengan H, huruf H ditulisnya dengan H, maka bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin artinya adalah segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kalau bacanya alhamdu, kehancuran, kebinasaan milik Allah. Enggak salah, tapi tidak sesuai dengan artinya. Segala kehancuran milik Allah, Rabb semesta alam. Apalagi kalau bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala kesunyian milik Allah, Rabb semesta alam. Rabbil alamin pakai ain. Ain itu produknya pangkal tenggorokan. Ini kalau guru ngaji tahu, pangkal tenggorokan. A, bukan A. Kalau A dari dalam dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam bahasa Indonesia enggak ada. Nulisnya sama. Alamin dengan alamin sama. Bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu artinya segala puji Allah, Rabb orang-orang yang sakit, Tuhannya orang-orang yang sakit. Berbahaya enggak? Sangat berbahaya kalau ngaji tanpa menghadap guru. Alhamdulillahirabbil alamin. A-nya pakai bukan ain tapi A. Berbahaya. Contoh lain, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini lamnya adalah lam nafi. Lam nafi artinya Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Hafal ayat kursi, bacanya cepat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalau lanya dibaca pendek, lamnya menjadi lam takkid. Sungguh Allah ngantuk, sungguh Allah tidur. Berbahaya enggak kira-kira? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sungguh Allah ngantuk, sungguh Allah tidur. Kalau lamnya dibaca pendek menjadi lam takkid, bukan lagi lam nafi. Sangat berbahaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya itu berarti satu, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Bacanya apal, lahuma fis samawati wal ardh. Milik keduanya, lahuma, milik keduanya apa yang di langit dan di bumi. Berarti Allah menganggap dua. Para ahli tafsir mengatakan salah dalam membaca Al-Quran, bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik, ke dalam perbuatan syirik. Oleh karena itu Ramadan ini mari kita konsentrasi, fokus dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dilanjutkan belajar Al-Quran, menghadap guru. Semoga ini menjadi bahan yang pertama, karena waktu juga. Dan yang perlu diingat adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lebih baik dari aktivitas apapun, masih kalah lebih baik daripada belajar Al-Quran. Demikian sebuah dari Banuan dan makin menambah minat kita untuk belajar. Wallahu muwaffiq ila aqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.